Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa dengan saya Emil Mahmud Shah, host dari program tamu kita tribunpadang.com. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan seseorang yang spesial, itu udah Audi Joynaldi dengan tema Sumpah Pemuda. Sebelumnya disapa dulu, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners dimanapun berada. Hari ini kita akan ngobrol dengan Bang Emil tentang Sumpah Pemuda dalam rangka Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Siap, dah. Baik, udah sebelum kita nanti berbicara tentang Sumpah Pemuda, kita Tribuners semuanya kita simak dulu bio file beliau. Silakan. Dr. Insinyur Audi Joynaldi, lahir 16 Mei 1983. Audi Joynaldi menikah dengan Dr. Fitria Amalia Umar, dikaruniai 3 orang anak, Janaisya Aufilia Joynaldi, Zafransyah Aulia Joynaldi, Zadrinsyah Aufal Joynaldi. Pendidikan, Institut Pertanian Bogor, Wageningen University, Universitas Hasanuddin, Institut Pertanian Bogor, Universitas Gadjah Mada, Persatuan Insinyur Indonesia, Asian Federation Engineering Organization, Universitas Andalas. Menjadi pembicara lebih dari 300 acara nasional dan internasional. Wakil Gubernur Sumatera Barat termuda sepanjang sejarah, Audi Joynaldi tercatat di Museum Rekor Indonesia sebagai Wakil Gubernur dengan gelar akademik terbanyak. Saat ini Audi Joynaldi sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat, Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan, dosen di Institut Pertanian Bogor dan Universitas Andalas, komisaris dan direksi beberapa perusahaan di Indonesia. Ia merupakan seorang pengusaha, politisi, dan akademisi. Baik, dah kita langsung aja ngobrol ya. Ini bicara anak muda ini kita jangan terlalu mengernyitkan dahi lah. Nanti kasihan mereka di sana. Jadi kita bicara tentang memang Sumpah Pemuda ini historinya adalah hasil keputusan Kongres Pemuda kedua yang diselenggarakan selama 2 hari, yaitu 27 sampai 28 Oktober tahun 1928 di Batavia. Nah, ini historinya begitu. Kemudian juga untuk tahun ini, yaitu surat edaran dari Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang panduan peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 tahun 2022. Temanya adalah Bersatu Bangun Bangsa. Nah, ini temanya sangat sakral ya. Udah kan dikenal selaku tokoh muda yang energik nih. Kemudian dari beberapa perspektif itu sangat layak kami undang ke program digital activities dari Tribun Network, yaitu tribunpadang.com. Jadi kami merasa terhormat udah duduk sini. Untuk pertama saya lihat udah punya follower yang luar biasa nih di medsos. Saya juga termasuk followernya juga. Nah, jadi dan sekarang berapa K lah jumlah? Enggak sih, kalau followers nggak terlalu banyak, masih kalah sama aku. Berapa ya kalau Instagram 60.000? Oh, 60.000 kan udah centang biru ya. Centang biru. Terus ada TikTok juga. Iya. Ada TikTok. Ada sosial Facebook juga. Ya. Ya lumayan, itu artinya memang sesuai dengan milenial ya, Gen Z ya. Tapi ada yang menarik, ada orang banyak follower tapi tidak memanfaatkan nilai aksiologi, tidak dapat di situ ya. Tapi kami dapat informasi udah sendiri, followernya itu kalau ada yang memang berusaha mau jadi entrepreneur itu, kalau mau ya silakan, saya endorse lah. Itu memang benar ya. Jadi awalnya gini Bang Emil, dulu tuh karena saya banyak endorse UMKM, termasuk waktu Bang Emil main ke ruangan kan, Iya. banyak UMKM kan kita pajang, terus banyak yang ngetek di Instagram. Awalnya mereka bilang, dah Bang, Pak, bantu dong di repost gitu, dagangan sekarang lagi sepi dan sebagainya. Nah sejak itu saya nge-repost dagangan mereka 1, 2, terus nambah lagi 3, 4, banyak, makin banyak, puluhan, ratusan. Nah jadi kita lihat juga contoh ya kayak iklan-iklan produk-produk UMKM, baik itu pangan maupun non pangan. Ya kalau memang kita lihat layak, ya kita repost. Iya. Tapi ada juga yang minta repost kadang-kadang
jualan rumah, jualan mobil, gitu. Kita lihat juga, Iya, kita iya. produk UMKM, ada juga rumah makan, Iya. gitu ya. Kita bisa bilang hampir seluruh Sumatera Barat sih, yang suka ngetek gitu kan, minta repost, ada juga yang ngasih pesan, ada tolong bantu dagangan awak gitu kan, ya kita repost gitu ya, dengan harapan siapa tahu dengan sekian detik kita ngeklik Ya. repost itu, yang di repost juga bisa dapat rezeki. Baik. Nah, kemudian kan terkait dengan peringatan Sumpah Pemuda ya tahun ini ya, yang kita tadi kutip itu tema bersatu bangun bangsa, bersatu bangun bangsa. Nah, jadi kalau udah menerjemahkan mestinya sejatinya sebenarnya apa yang harus diterjemahkan oleh pemuda saat ini? Ya kalau kita lihat ya, sekarang kan zamannya, kalau kita lihat dari sejarahnya, dulu kan ada Jong Java, Jong Ya. Celebes, Jong Sumatera, setiap Jong itu kan bahasa Belanda, Jongens Ya. itu kan pemuda. Orang kadang suka bilang Sumatera Barat ini kan tokoh-tokoh nasionalnya kan sangat luar biasa. Dan bahkan Sumatera Barat ini termasuk dari founding fathers Indonesia, pendiri bangsa Indonesia. Sebagian besar pendiri bangsa Indonesia, Bang Emil, orang Sumatera Barat ya. Betul. Memang fakta sejarahnya begitu. Ya. Terus kita lihat peran pemuda, khususnya pemuda ya dalam membangun bangsa. Saat ini negara kita terdapat bonus demografi. Jadi piramida penduduknya itu kan gemuk di tengah kita. Tadi gen milenial, gen Z, sekarang alpha ya, anak-anak kita. Itu kan yang mendominasi sebaran penduduk, piramida penduduk Indonesia. Kembali ke Jepang. Kalau Jepang justru usia non produktifnya tinggi, piramida penduduknya kembali. Kalau Indonesia justru gemuk di tengah. Nah, sekarang kita udah lihat bahwa saya pemuda ini di Sumatera Barat dan Indonesia udah banyak berperan di berbagai bidang. Bukan hanya di politik udah banyak ya pemuda-pemuda politik, termasuk Sumatera Barat, yang termasuk provinsi dengan jumlah kepala daerah milenial terbanyak di Indonesia. Ya. Udah gitu, belum lagi di bidang usaha, bidang kebudayaan, sosial dan macam-macam. Sekarang ini sebenarnya sejarah dulu itu terulang. Kalau saya lihat, banyak pemuda bergerak untuk membangun bangsa kita di berbagai sektor, berbagai bidang. Ya. Khusus untuk Sumatera Barat, kita lihat ya, bangsa kita ini, suku kita ini, Minang khususnya, Sumatera Barat, kan dikenal sebagai bangsa perantau kan? Ya. Nah, kita seharusnya sebagai orang Sumatera Barat ini sangat berbangga. Karena ternyata orang Minang ini nggak hanya membangun Sumatera Barat, tapi membangun Indonesia. Ya. Betul. Jadi orang Minang ini tersebar, kita bisa bilang di seluruh provinsi, seluruh pelosok Indonesia. Ya, walaupun kalau saya bilang hanya punya rumah makan Padang, tapi dia ikut membangun ekonomi di daerah tersebut. Ini Ya. terjadi nih Bang Emil. Ya. Saya sedikit cerita ya. Ya. Contohnya karena kita di Sumatera Barat, betapa orang Sumatera Barat itu diharapkan juga hadir di daerah lain. Saya setelah Idul Fitri tahun lalu diundang oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang di Bali. Pak Gubernur diundang, Pak Gubernur nggak bisa diwakilkan ke saya, melantik Ikatan Keluarga Minang. Dan hebatnya waktu itu Gubernur Bali hadir. Jadi Gubernur Bali bilang, di sini ini minimal ada 8.000 keluarga kakak orang Sumatera Barat. Tapi karena Bali bersandar pariwisata COVID, lebih dari setengah pulang kampung ke Sumatera Barat. Apa pesan Gubernur Bali waktu itu? Pak Wagub, tolong kasih tahu warganya perantau Bali. Sekarang pariwisata Bali sudah mulai menggeliat. Tolong kembali lagi. Tolong balik lagi. Nah itu kan Iya, spesial, betul. kan? Dia minta kita balik lagi. Tolong yang pulang-pulang kemarin suruh kembali ke Bali karena udah ekonomi udah bergerak. Jadi artinya apa? Di situ saya bisa nangkep bahwa kita orang Minang, orang Sumatera Barat membangun Indonesia di berbagai sektor. Karena orang Bali ternyata butuh orang Minang untuk dagang. Jadi asal Bang Emil tahu, Tribuners harus tahu informasi pedagang-pedagang souvenir di Bali itu. Orang apa? Pasisnya banyak. Orang pasisnya banyak. Jadi orang-orang pedagang souvenir kalau kita ke Bali pinggir-pinggir jalan itu banyak orang awam. Nah, itu disuruh balik lagi sama Gubernur Bali. Kalau rumah makan Padang udah hampir pasti itu. Ya. Hampir pasti. Betul. Jadi sebenarnya khusus untuk Sumatera Barat, pemuda-pemuda Sumatera Barat ini bergerak di luar Sumatera Barat ini membangun Indonesia sangat luar biasa sekarang ini. Ya. Apalagi zaman digital, selebgram Ya. kita, ya YouTuber itu, ya contoh lah kawan kita Pras Teguh, stand up comedian. Ya. Dia orang Minang selalu membawa Minang dalam dikemas komedi, ya kan juga ikut Betul. membantu menggerakkan kan Ya. ekonomi digital dan sebagainya. Itu Bang Emil. Ya, baik dah. Ini saya bicara tentang pemuda tentu tentang surut sedikit ke belakang ya. Tribuners juga pengen penasaran dong dengan udah ya cerita sedikit masa kecil lah, masa-masa indah sampai
Ya, orang melihat udah tuh kan sangat berada di zona nyaman, bener ini ya, sampai ke titik sekarang gitu kan. Mungkin apa udah suka duka, mungkin ada yang orang nggak tahu, Tribuners juga. Kita nyampe ke titik ini Bang Emil tentunya kan nggak serta merta ya, pasti ada jalan, ada tangga yang ditapaki naiki. Kalau bicara masa kecil, saya berasal dari keluarga marginal Bang. Jadi ayah saya lulusan SMA, ibu saya lulusan SMA. Ayah saya dari Padang, ibu saya dari Solo. Selepas SMA beliau berdua merantau ke Jakarta, akhirnya menikah di Jakarta. Itu kan merantau, dia hanya lulusan SMA, bukan lulusan SMA merantau, tentunya ya sangat buruk lah ekonomi waktu itu, sangat buruk. Jadi waktu itu aja saya masuk SD aja, ayah saya utang sebenarnya. Dengar tuh Tribuners. Jadi kalau orang melihat sekarang, wah enak jadi wakil gubernur katanya, enak jadi pengusaha banyak uang, tapi kan itu nggak serta merta. Jadi saya masih ingat kita tinggal di rumah kecil di Jakarta itu, gangnya masih ada sekarang rumahnya, gang kecil sekali gitu ya. Dan waktu itu waktu musim penghujan itu pasti selalu banjir rumah saya itu. Saya masih ingat itu zaman dulu ya, jadi musim selalu banjir ya. Selalu hidup berhemat, ayah itu makan seadanya, penting anak-anaknya makan, saya bertiga, laki-laki semua, 3 bersaudara saya paling tua, jadi betul-betul dari bawah mulainya. Saya merasakan, kita merasakan hidup susah gitu. Jadi nggak serta merta, oh iya, kan kadang-kadang ada yang ngomong, ya Pak Aum enak lahirnya orang kaya. Ayah saya betul-betul berjuang dari bawah sebagai perantau Minang di Jakarta, kerja serabutan, karena ijazah SMA juga mungkin nggak mudah kan, dapat pekerjaan yang layak. Jadi memulai sesuatu dari bawah. Nah ini juga mungkin pesan buat anak muda kita lah ya, Bang Emil. Harus berusaha, jangan cuma bisa tangan di bawah terus. Egaliter lah ya. Apalagi zaman sekarang, peluang usahanya sangat banyak. Zaman kita dulu mungkin nggak ada youtuber selebgram. Mana belum. Dari situ tadi kita ngobrol dengan Bang Emil, bahkan dari Padang aja udah nggak ada cetak. Nggak cetak. Semua digital. Langsung digital, berdiri langsung digital. Jadi zamannya udah berubah. Kalau kita mau, kita punya niat, kita berusaha, ya insya Allah bisa menghasilkan sesuatu. Baik dah. Ternyata ini antitesis dari anggapan semula bahwa udah adalah dari lingkungan orang kaya, kemudian sampai titik pencapaian sekarang, wah ini zona nyaman terus nih kan. Jadi kakek saya ASN dulu. Jadi kakak ASN udah pensiun, ayah saya masih kuliah karena udah pensiun, makanya ayah saya nggak selesai. Lanjut deh. Nggak sanggup lagi biaya. Betul. Baik dah, ini menarik sekali ya cerita tentang masa lalu ya. Kemudian kita tentu bicara juga masa romantis nih. Ini Tribuners khususnya pemuda penasaran juga nih, udah masa-masa indah nih, udah bisa beberkan lah di sini. Ini masa indah sekolah nih atau masa indah pacaran? Tentu ada pacarannya dalam sekolah. Iya kalau sekolah ya saya paling senang sih masa SMA ya. Karena sebenarnya masa SMA tuh masa paling menyenangkan lah. Cuman memang karena orang tua saya, ya karena beliau-beliau ini hanya lulusan SMA, jadi selalu menekankan karena anaknya pentingnya pendidikan. Jadi pokoknya kamu terserah mau ngapain aja. Ayah saya termasuk orang yang bebas lah. Terserah mau ngapain aja, ayah saya pesannya. Tapi nilai pelajaran kamu harus bagus. Mau pergi pulang pagi kek, mau apa kek, terserah. Tapi hal-hal negatif harus dijauhi dan nilai harus bagus, gitu aja. Bergaul seluas-luasnya silakan. Gitu waktu remaja. Jadi memang dari kami remaja, saya dan adik-adik saya diajarkan untuk tanggung jawab sejak dini. Ya kalau kamu SMA pelajar, ya tugas utama pelajar adalah belajar. Ikut organisasi bagus. Karena di situ menambah pergaulan, melatih soft skills kita. Jadi kita juga ikut-ikut organisasi waktu itu SMA, OSIS yang begitu-begitu. Terus tapi tugasnya belajar. Jadi nilai rapot saya dan adik-adik itu dipantau betul sama ayah saya. Diliatin nilainya berapa, rankingnya berapa, gitu. Berarti, lanjut pertanyaan berikut ya. Kemudian kayak sepertinya ayah nih sosok yang paling berpengaruh ya di keluarga. Memang ayah. Ayah dan ibu punya peran masing-masing. Ayah saya memang seorang ya. Saya banyak belajar dari beliau. Ya walaupun hanya lulusan SMA, cuman saya banyak sekali belajar ilmu dari ayah saya karena pergaulan beliau sangat luas. Terus orangnya juga sangat supel, jadi saya memang bisa dibilang sampai hari ini salah satu mentor saya adalah ayah saya. Kalau ibu memang orang sangat sabar gitu. Jadi ibu itu memang mendidiknya di rumah itu harus seperti ini, memang keibuan sekali. Nah kalau ayah memang karena anak laki-laki semua gitu ya, kamu harus jadi laki-laki gitu. Baik dah,
Kemudian dengan perkembangan fase berikutnya tentu udah akan berjuang ya, berjuang sebagai bukan lagi saya sebagai anak di bawah lindungan orang tua. Siapa sosok motivator udah sebenarnya sampai bisa menembus seperti sekarang ini? Ya, sepanjang jalan kita habis SMA kan kuliah dan sebagainya Bang Emil. Ya kan tentu kita banyak ketemu orang ya. Jadi semua orang yang saya temui itu kita sebenarnya bisa selalu ngambil pelajaran. Siapapun, termasuk dari Bang Emil, ya kan? Dari kawan-kawan yang Tribun Padang, kawan-kawan di luar, dari Pak Gubernur sendiri gitu. Saya banyak belajar dari kawan-kawan OPD dan siapapun yang terlibat yang melintas di hidup saya selalu coba petik pelajaran. Karena dari orang-orang inilah kita bisa dapat banyak insight-insight baru yang kita nggak tahu sebelumnya gitu. Karena memang saya paling banyak diskusi dengan ayah saya gitu. Jadi biasanya saya diskusi dengan ayah, walaupun pada akhirnya ayah akan bilang itu hidup kamu yang jalanin. Jadi yang tetap memutuskan kamu katanya. Ayah hanya bisa kasih pertimbangan, keputusannya di tangan kamu. Nah, di berbagai bidang lah itu. Nah, ketika bicara pendidikan, udah tadi kan memang concern benar ya, fokus orang tua apalagi dalam stressing tinggi juga beliau kan, ayah dan ibu. Melihat dari biofile tadi itu kan Tribunas juga nyimak tadi ya, itu kan deretan titel akademik udah kan lumayan luar biasa, dan dari perguruan tinggi yang bonafit ya, ada 7 yang saya catat, mungkin insya Allah akan jadi 8 nanti ya dengan ada magister komunikasi hampir rampung ini. Sebenarnya apa sih yang jadi dasar udah untuk mengejar itu ya? Iya, nggak sengaja sih awalnya. Saya juga awalnya juga nggak niat banyak sekolah, banyak ini, nggak sengaja. Jadi saya habis dari IPB, terus saya sempat kuliah di Belanda itu S2 pertama. Terus sebenarnya waktu itu saya ngerasa ya udah cukup kuliah S1 S2 udah lebih dari cukup waktu itu merasanya. Terus saya pernah hidup di Makassar. Itu awal saya nikah, saya dengan istri saya, anak saya baru 1 waktu itu. Saya hidup di Makassar. Nah waktu itu kebetulan istri saya dokter, ngambil spesialisnya, dokternya dari UI, tapi ngambil spesialisnya karena saya di Makassar waktu itu di Unhas. Ya. Nah waktu itu istri saya bilang ke saya, nanti kalau lulus gelarnya kan dia spesialis kulit, SPKK, terus dia dapat juga gelar magister karena dia buat tesis tentang kesehatan, jadi SPKK MKes. Terus dalam hati saya, waduh, kok banyakan gelar akademik dia dibanding saya ya. Nah, jadi punya 3 gelar, saya cuma punya 2 gitu kan. Wah kalau gitu saya sekolah lagi deh. Akhirnya kayak iseng, saya ngambil sekolah magister manajemen Unhas. Nah, itu tuh kuliahnya, waktu itu saya masih kerja di Makassar. Jadi saya professional worker, waktu itu kerja profesional di Makassar di salah satu perusahaan yang cukup besar lah di Indonesia. Bahkan di Asia dan dunia dia juga ada perusahaannya. Jadi saya di situ akhirnya Sabtu Minggu saya kuliah MM itu. Nah, itulah S2 kedua saya. Iya. Nah, S2 kedua saya di MM. Nah, alhamdulillah waktu lulus saya nilai IPK saya paling tinggi itu di kelas. Kuliah iseng-iseng waktu itu sebenarnya. Nah, habis itu saya dari peternakan, habis itu karena di UGM gelar insinyur itu jadi profesi sekarang. Jadi waktu itu Universitas Gadjah Mada buka, saya angkatan kedua apa ketiga seingat saya, untuk profesi saya sarjana peternakan, insinyur peternakan. Akhirnya saya ngambil di UGM setahun gitu. Tapi kuliahnya bukan kuliah kayak anak S1 tiap hari gitu kan, datang ke Jogja, ada kelas datang ke Jogja. Waktu itu belum Covid, jadi masih tatap muka. Nah, dapatlah saya gelar insinyur dari UGM. Nah, setelah itu direkrutlah saya sama UGM jadi dosen untuk program profesi insinyur. Jadi dikontrak gitu per 3 tahun kalau nggak salah di UGM. Nah, pas 2017 saya mikir kan, wah tanggung ya, saya ngambil doktor aja sekalian. Nah, akhirnya saya balik lagi ke IPB, di sekolah bisnis IPB. Nah, sekarang saya resmi terdaftar sebagai dosen di IPB karena saya dapat NIDK, nomor induk dosen khusus. Kalau NIDN kan untuk dosen yang ASN. Nah, kalau saya NIDK, nomor induk dosen khusus. Jadi ngeluarin tetap Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan yang mengeluarkan. Jadi saya terdaftar di 2 universitas sebagai pengajar sekarang di IPB dan di UGM. Di IPB di sekolah bisnis. Nah, saya masuk 2017 akhir tuh, itu masih matrikulasi saya ingat. Kuliahnya baru 2018 awal. Di tengah-tengah kuliah itu udah selesai kuliah, lagi disertasi, udah kolokium udah, terus prelim lisan udah, prelim tulis udah, prelim lisan udah, saya ikut politik nggak sengaja. Ya, ini politik. Yang bikin penasaran ini pertanyaan berikutnya. Tapi ada mau dilanjutkan lagi dah yang tentang pendidikan tadi? Iya, habis itu selesai dokter itu, pas saya di Padang ini akhirnya di FISIP saya ilmu politik sebenarnya Bang. Jadi sekarang kuliah ilmu politik udah semester 3, di Unannya S2 ketiga saya.
Oh, yang politik ya? Ya, ilmu Magister politik. Ya, magister politik divisi. Baik. Tadi disinggung politik nih. Ini politik. Kalau pertanyaan ini pasti sebelum 2024 pasti apakah maju atau tidak, kan? Atau maju ke Sumbar atau ke Senayan, gitu kan? Coba udah beberkan lah. Tapi dalam batas-batas bener udah yang off the record udah yang tahu. Kalau saya dengan Pak Gubernur karena ya kami berdua sangat kompak lah ya, sangat bagus, sangat bahu-membahu, saling membantu. Tujuannya ya untuk membangun Sumatera Barat dari segala sisi. Kalau 2024 saya nggak terlalu mikirin, saya mau kemana gitu. Kalau Pak Gubernur masih berkenan mengajak saya, tentunya saya akan berjuang lagi bersama beliau gitu. Tapi kalau beliau misalnya, itu hak politik ya, beliau misalnya ingin maju dengan yang lain, itu hak politik beliau. Tapi kalau beliau dengan maju dengan lain, saya insya Allah saya nggak ngelawan beliau. Jadi kalau beliau ajak saya untuk, karena memang politik dari awal sebenarnya bukan cita-cita saya, gitu. Jadi passion saya memang di dunia usaha dan di dunia akademik. Nah, ke politik ini kan memang yang ngajak pertama kan Pak Gubernur, yang ngajak saya untuk maju waktu itu di pilkada menjadi wakil beliau kan Pak Gubernur. Jadi saya bukan punya ambisi, harus gitu, enggak. Jadi kita jalanin aja karena politik ini kayaknya lebih ketidakpastiannya lebih tinggi dibanding bisnis saya lihat. Tapi follower dan konstituen itu kan sebenarnya kan sama. Ketika banyak pendukung kita atau banyak pemilih kita kan udah sendiri punya follower yang banyak. Apakah konstituennya berbanding lurus juga? Nggak tahu tuh. Kayaknya mesti ada penelitian ilmu politik dengan media sosial tuh. Apakah follower akan jadi pemilih belum tentu juga sih. Saya rasa. Ada juga mungkin pingin lihat-lihat aja gitu kan. Iya. Oke dah. Sambil ngomong kita minum dulu dah. Ini agak tenggorokannya bisa kering kita nih. Ini udah sampai di penghujung sebenarnya, di part yang hampir-hampir di penghujung ya. Tapi kita bicara tadi sudah ke politik, kemudian ya tentang ya target udah jujur, sangat jujur benar nih kalau Tribuners. Apalagi mau ditanya dengan Audi ya akhirnya nggak ada off the record juga kayaknya. Nggak ada off the record. Buka saya aja tadi. ikut Buya aja saya. Ya. Kemudian tentang keluarga, udah kan potret keluarga yang berbahagia ya, dengan ada ibu anak-anak yang sehat, yang pintar, berbagi tips lah. Mungkin ada yang mau yang jomblo tuh juga mau nanti mau membina bahtera rumah tangga, kasih tips lah dah. Iya, saya alhamdulillah tahun ini kita udah nikah lebih kurang 15 tahun ya. Alhamdulillah dikaruniai 3 anak. 1 putri, 2 putra. Ya, anak saya yang putri ini tahun depan udah SMA nih, sekarang udah kelas 3 SMP. Kemarin terima rapot, pas saya bisa ada waktu ngambil rapot. Saya senang juga, ternyata nilainya sangat bagus, sangat tinggi. Ya, bahkan kalau sekarang kan nggak ada ranking ya, tapi saya tanya kira-kira anak saya ini masuk mana, ternyata masih masuk 3 besar gitu. Terus anak saya yang 2 cowok ini, ini sering ikut saya yang kedua nih, karena dia senang juga main jet ski gitu-gitu, jadi suka ikut saya yang kecil. Jadi ya happy lah, cuman memang dengan jabatan politik, jabatan pemerintahan sekarang ini waktu agak berkurang. Jadi anak-anak kadang-kadang waktu agak berkurang. Anak-anak kadang-kadang suka komplain ya kan nggak pernah liburan lagi. Kalau dulu kan waktu saya masih jadi pengusaha, ya waktu itu juga nggak COVID ya, sering lah kita jalan-jalan ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri gitu kan dengan keluarga. Nah sekarang udah nggak ada gitu, sangat minim sekali gitu. Nah jadi bahkan anak saya yang kedua tuh juga komplain gitu, ayah sampai abang kelas berapa jadi wakil gubernur katanya. Dia ngitungin. Seperti tadi didukung ya. Iya katanya ayah jangan kerja yang sibuk-sibuk lagi lah. Tapi ya ini kan pengabdian. Tapi sebisa mungkin ketika ada waktu dengan keluarga tentunya kita lowongkan. Karena kan istri saya juga bekerja. Selain bekerja kan juga berbagi dengan Umi, Bu Gubernur, tugas-tugas di PKK. Kita ada 19 kota kabupaten kan. Sama lah dengan saya dengan Pak Gubernur, beliau berbagi biasanya. Mungkin istri saya dapat 8-9 kota kabupaten untuk keliling, Umi bisa 11. Kemarin dari sini dari Mentawai, dari Mentawai ke Solok Selatan gitu. Jadi ya inilah saling berbagi tugas. Kerja juga masih, istri juga masih kerja. Jadi mengasuh anak juga masih. Jadi luar biasa lah sebenarnya pengorbanan keluarga saya dan istri saya. Dan jadi kalau ada waktu-waktu saya bisa ngajak jalan-jalan atau liburan atau quality time, ya kita coba luangkan. Ya kita jalan-jalan di sini. Ke Harau, ke laut. Ya, memang objek banyak di sini. Banyak, sangat banyak dan sangat indah. Baik dah, memang ini udah di hampir penghujung dah. Sebelum kita closing, udah sampaikan mungkin kata-kata klimaks saktinya silakan. Nah, untuk biar Tribuners dipakem. Nah, ini untuk Tribuners khususnya untuk pemuda. Ya, pemuda. Saya yakin juga audiens Tribun Padang ini khususnya banyak juga anak muda
apa dengan network Tribun yang seluruh Indonesia ini luar biasa sih, juga baru tahu tadi luar biasa Tribun Network. Jadi untuk anak muda Sumatera Barat khususnya ya, di dunia yang serba digital, serba mudah, informasi sangat terbuka ini, ya saya selalu lebih pesan begini, jadilah pemuda-pemuda yang jangan selalu tangan di bawah gitu ya. Anak muda kalau dalam tanda kutip meminta-minta tuh sebenarnya agak memalukan gitu. Jadi jadilah pemuda tangan di atas. Tangan di atas itu bukan selalu memberi uang, tuh bukan Bang Emil, tapi memberikan ide, inovasi, kreativitas, tenaga. Tentu kan anak muda belum punya uang terlalu banyak, tapi tenaga, inovasi, kreativitas gitu. Jangan cuma berpangku tangan lah. Kita udah bisa lihat banyak juga pemuda-pemuda Minang yang sukses di sini, di ranah maupun di rantau. Itu bisa jadikan contoh-contoh positif gitu kan. Nah, itulah yang harus pemuda-pemuda Sumatera Barat khususnya dalam membangun bangsa ini ya, berpikirlah selalu positif gitu. Terus ya jangan berpangku tangan lah. Gitu, jangan berpangku tangan, jadi pemuda kreatif, buka lapangan pekerjaan, jadi pengusaha dan sebagainya gitu. Nah, mau tertarik politik juga boleh. Ya. Baik dah, cukup ya dah. Makasih Bang Emil. Baik Tribuners, itu luar biasa tadi obrolan kami tanpa terasa panjang lebar, tapi mudah-mudahan ada yang bisa dipetik, ada nilai-nilai manfaat dari perbincangan kita dengan Uda Audi Joinaldi, yaitu sekarang sebagai Wakil Gubernur Sumatera Barat. Baik Tribuners semuanya, sebelum saya tutup silakan klik YouTube kita di Tribun Padang Official, akun media sosial TikTok, Instagram dan Facebook. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.